Saatlah menjara, juga jut ke bos penjara. Saat menjadi geng, segala sesuatu, segala macam kebutuhan udip yang diperoleh dari hasil kejahatan, dari hasil pencurian, dari hasil perampokan, dari hasil penipuan. Dan geng-geng yang narikan ada, Nyai Ibu Jaro, salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo daya tarik yang luar biasa. Sidro geng di Kanada, setelah dibaca Al-Quran, lalu dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan nanti cukup menarik. Namanya adalah Ishaq Muttaqin. Itu seorang geng. Jadi umur 12 tahun, iji kajik ke geng. Umur 12 tahun, iji ka udip dalam dunia hitam. Udip dengan narkoba. Udip dengan judi. Udip dengan perempuan. Umur 15 tahun semakin menjadi semakin hebat. Mbak umur 15 tahun melakukan kejahatan, kemudian ditangkap, pertama dalam penjara. Umur 18 tahun dibit dalam penjara. Oh, dibit dalam penjara kan boleh minta maaf parah. Saatlah menjara, juga jut ke bos penjara. Saat menjadi geng, segala sesuatu, segala macam kebutuhan udip yang diperoleh dari hasil kejahatan, dari hasil pencurian, dari hasil perampokan, dari hasil penipuan. Dan geng-geng yang narikan ada, Nyai Ibu Jaro, salut. Nyandum berani, nyandum hebat. Padahal dia baru seorang anak muda yang berumur 18 tahun. Jadi meski uang berlimpah ruah, cukup lepeng yang ditemung karena perampokan, karena segala macam penyelewengan yang dilakukan, tapi tidak pernah merasa bahagia. Yang selamanya dianggap bahwa dengan peng bahagia, dengan jabatan bahagia, dengan perempuan bahagia. Ternyata tidak bahagia. Mbak Sabah Hurau melumpak dengan tidak orang Islam. Ipegah oleh orang Islam. Ishaq Muttaqin. Nyontuk idra ke kubi Al-Quran tabuh. Jadi janji orang Muslimnya gedepati pada umroh yang akan datang, we serta si Ishaq yang gejuk Al-Quran, dipelajari Al-Quran. Dipelajari Al-Quran satu persatu, satu ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 sampai selesai dipelajari Al-Quran. Kemudian diulang lagi beberapa kali, akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Islam adalah pelabuhan yang terakhir. Kemenangan dan kebahagiaan ada di dalam Islam. Jadi kemenangan dan kebahagiaan, ketenangan bukan pada perempuan, bukan pada harta dan bukan pada kedudukan. Maka tahun 2012 dia masuk Islam. Masuk Islam, ditinggalkan dunia hitam, ditinggalkan dunia pelacuran, ditinggalkan dunia narkoba. Dia pendalam agama Islam. Kemudian dia mewakafkan diri untuk Islam. Dia gratiskan dakwah ke semua daerah. Dan dia juga menjelajah beberapa bahagian negara yang lainnya untuk menyampaikan Islam. Bahkan sebab itu ayat dalam Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, inilah kitab yang benar. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Kita kalau dibaca ayatnya bertambah yakin bahwa Al-Quran itu bisa menjawab segala persoalan. Al-Quran bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya ilap-ilap bertemung hidih buat surat Ali Imran ayat 10. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Hanya dilanjutkan dalam pembicaraan, dalam bacaan. Bertemung dalam ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diperoleh, tidak akan didapatkan apapun daripadanya, kecuali yang didapatkan adalah hanya sebuah kerugian semata-mata nanti pada hari kemudian. Semua amalnya ditolak, pada hari kiamat dia merugi. Bertambah yakin dia dengan Islam. Dipelajari Islam sampai jid kepada sidro da'i, sidro penceramah, dan digratiskan ceramahnya.
Makanya mana baik termakut ni pelajari Al-Quran. Baik tata murung murno Al-Quran, baik tata murung hafal Al-Quran. Karena Al-Quran bisa memberikan jawaban kepada dunia hitam, kepada dunia yang gelap, kepada dunia yang tidak ada arahan hari ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.